Malam hari ini ada Fatinistik di studio. Terima kasih sudah datang. Fatinistik ini tersebar di seluruh Indonesia ya? Ada berapa? Hah? Ini dari mana? Ini dari Jogja. Oh, dari Jogja. Ada dari Bogor, dari Jogja, hebat sekali. Terima kasih sudah hadir di sini. Nanti akan ada Fatin di sini, tapi sekarang saya mau undang seseorang. Ini karya-karya dia bisa bikin kita jadi good mood, jadi happy gitu. Walaupun kadang-kadang mungkin yang digambar bukan hal-hal yang menyenangkan, tapi dia membuatnya dibikin kartun menjadi satu hal yang lucu dan orang-orang banyak yang terhibur. Miche. Hai Mas. Senang sekali bisa ketemu. Sama-sama. Apa kabar? Oh, ini kalau kartunis salamannya, aduh aku sampai serak, salamannya keras banget tangannya. Padahal kalau kita ngeliat gambarnya kayak gimana sih? Mas Miche silakan duduk. Kalau banyak yang belum tahu, tapi saya rasa harusnya sudah tahu ya, Mas Miche ini seorang kartunis yang karyanya sudah bisa kita lihat banyak sekali di Indonesia ya. Tapi yang pasti buku-bukunya juga sudah banyak ya Mas ya? Buku jumlahnya ada berapa? Hampir 13 kalau nggak salah. 13 ya? Sudah 13. Nah itu bukunya 13. Itu mungkin boleh secara singkat aja, setiap buku itu ceritanya biasanya tentang apa aja sih? Kan macem-macem ya? Kehidupan sehari-hari Jakarta. Kehidupan sehari-hari Jakarta. Nah kalau satu buku itu berapa lama sih bikinnya? Karena kan mesti sekarang kan saya gitu. solo karir udah sendiri sama ya? Benny Miche. Nggak Dulu Mas kan Benny, brandnya oke. Benny Miche. Iya. Waktu sama Benny Miche sih satu buku tuh bisa 4 bulan ya. Satu buku 4 bulan, oke. Itu 130 halaman. Ya. Ketika sendiri jadi 6 bulan satu Jadi buku. lebih lama ya, Jadi karena lebih semuanya lama. dihitung Iya, sendiri ya. gitu. Oke, boleh lihat nggak ada fotonya? Tadi kan saya sudah kasih lihat satu foto sebelum segmen ini, cuman boleh dikasih lihat lagi foto-fotonya. Nah, tapi ini waktu masih sama Ya. Benny ya, ada tentang Bali juga, ada macem-macem. Ini profesi seorang kartunis ini sudah berapa lama sih kalau boleh tahu? Udah lumayan lama ya, lama banget ya. Dari buku pertama itu 97. Aduh aku masih SMP tuh. Iya, 97. 97 ya sampai sekarang 2014. Kalau Mas Miche ngelihat profesi sebagai kartunis itu di Indonesia gimana sih Mas? Bisa menjanjikan nggak? Kalau namanya Benny dan Miche, Mas Miche ini kan sudah besar banget gitu ya. Nah, tapi Belum banget lah. ya semua orang sudah tahu lah. Tapi kalau untuk anak-anak yang sekarang misalnya ingin seperti itu apa yang bisa disampaikan ke mereka? Seperti apa profesinya? Dulu ya, waktu masih 90-an memang sangat tidak menjanjikan ya. Sangat tidak menjanjikan? Sangat tidak menjanjikan. Oke. Sempat honor itu bisa 11.000, paling tinggi 30.000. Ini tahun 96? 90-an lah. 90-an, oke. Ya awal 90. Oke, awal 90. Menjadikan banget emang. Iya. Itu honor, honor Itu kalau dimuat di media ya. 11 untuk kalau dimuat. Jadi Ya. kita ini dulu gambar, Ya. kalau dimuat dapat honornya Ya, segitu. Saya ngirim pertama tuh 15 karya, yang dimuat cuma 1. Oke, dan itu yang Ya, dapat honor itu ya, yang oke. dapat honor. Dan ya, apalagi komik-komik Jepang kan masuk. Manga ya, manga namanya, itu kan. Komik Indonesia dibilang sukses. Laku 3.000 eksemplar dalam 6 bulan itu dibilang sukses. Oh, oke, dalam Jadi oke, sedikit kalau sekali sedikit, ya, ya. Sementara kalau komik Jepang itu sebulan bisa 200.000 eksemplar. Iya. Dan sebelumnya saya memang bukan komikus kartunis, saya di graphic design. Graphic design, Di biro iklan lah gitu. Emang putusan berat yang meninggalin zona nyaman itu untuk jadi komikus. Kok bisa gitu Mas? Kok bisa padahal kan tadi bilangnya nggak menjanjikan. Karena apa? Ngelihat apa pada satu? Apa yang jadi turning point gitu? Karena saya senang bikin komik. Memang passionnya di situ. Ya, passion saya di situ, dan kalau saya masih kerja di biro desain ini saya nggak ada waktu untuk membuat komik gitu. Oh iya, oke. Jadi alasannya itu aja. Iya. Ya harus ya waktu harus full untuk membuat komik. Dan berarti terbukti kalau memang sudah kita sudah dedikasi ada di situ, passionnya di situ, yang walaupun tadi tidak menjanjikan bisa menjadi sesuatu yang menjanjikan ya, oke. Kalau sekarang ada anak-anak muda nih yang ingin profesi seperti ini, tips seperti apa yang bisa dikasih ke mereka?
Tekun itu aja. Tekun kayak Ya. tadi dedikasi itu ya. Tekun. Passion yang penting. Passion yang penting ya. Jangan setengah-setengah pokoknya Betul. apa namanya pikirin bener-bener mau ngambil jalur yang mana nih, pekerjaan yang mana. Oke, kita pengen lihat seperti apa sih hebatnya. Bener enggak Mas Mice yang membuat semua kartun itu? Mungkin Mas Mice punya teman yang dia suruh-suruh gambar. Ternyata bukan dia. Ternyata kartunis KW. Oke, kalau gitu kita kasih lihat. Di sini sudah ada papan ya Mas ya. Aku Kamu kasih ngapain nih? gambar. Aku tuh pengen belajar. Anakku lagi nonton. Anakku tuh seneng kalau ngelihat orang gambar-gambar gini. Dia suka ngeliat. Sekarang kan kalau kita di YouTube tuh suka gampang ya. Kita ngetik apa, dia pengen lihat gambar cara orang ngebikin kartun gitu. Bisa langsung kelihatan kan. Udah jadi satu video gitu. Nih Rajata kamu bisa lihat nih. Bisa lihat langsung di sini ada teman ibu. Om Mice nih Rajata langsung dilihat. Ini aku kasih ada ceritanya, narasinya. Nanti Mas Mice tinggal gambar di situ aja. Terserah deh gimana, oke? Boleh Tapi ya? aku kan kalau proses berkarya tuh selalu pakai pensil dulu, Pakai sketch. pensil dulu. Kayak Oh, hapus. Nah mungkin kalau ala kadar gini, kalau spontan gini pasti uhui jadinya. uhui. Ya, yang uhui itu kan yang kita tunggu ya. Kalau kita sebutnya di sini bukan uhui tapi kece. Masih kece di sini. Boleh ya, di situ ada spidol. Aku sih mau aja ngasih pensil, cuma takutnya nggak nyata pensilnya di board. Oke Mas, aku pelan-pelan kok. Oke. Seorang cewek cantik bernama Sarah Sechan. Ala kadarnya ya. Iya, aku harus ngingetin cantik, jadi biar dibikinnya cantik. Oke. Cewek cantik, Sarah Sechan. Ya. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Sedang ngobrol sama seorang cowok. Tentunya nggak cantik ya karena dia cowok, lumayan kece lah. Deddy Corbuzier. Ya, nggak apa-apa gambar aku dulu. Oh lumayan, mirip. Cantik, lebih seksi itulah. Lebih bagus itu malah. Ternyata aku tuh kalau kartun memang lebih kece daripada aslinya. Orang kadang-kadang kalau ketemu di supermarket gini, Mbak Sarah ternyata aslinya lebih cantik daripada TV. Kalau sekarang Mbak Sarah kartunya lebih cantik daripada asli. Kasian banget aku. Ya, dibikin lebih kurusan dikit ya Mas ya. Ya, thank you lah Mas. Mas Mice, bisa kan dibikin lebih kurus? Jadi aku lagi ngobrol sama seorang Deddy Corbuzier. Bicara soal dietnya Mas Deddy. Nggak apa-apa, nanti dibikin aja. Dan di situ terlihat wajahku tuh senang banget karena aku berhasil puasa. Senang ya? Bukan puasa 18 jam, tapi puasa 18 hari. Sehingga aku terlihat kurus sekali. Dan di sebelahku ada tampang Deddy Corbuzier yang sangat bangga. Dan wajahnya Deddy Corbuzier harus kelihatan naksir banget sama aku. Senaksir-naksirnya. Deddy telanjang dada. Deddy ngobrol sama aku telanjang dada. Ya dengan six packnya Deddy yang sekarang. Terima kasih Mas Mice. Yes, hati karena dia naksir aku. Thank you. Deddy kalau kamu nonton, inilah foto kita berdua. Mas setelah 13 buku, ada beberapa yang ditulis sama Benny juga. Sekarang di 2014 ada rencana apa? Ada project apa dari Mas Mice? Tetap buku lagi, tetap komik lagi terus. Lagi ada yang lagi dipersiapkan? Ada. Ada, sudah mau selesai atau apa? Tinggal naik cetak. Naik cetak, tentang apa yang ini yang mau keluar, mau Ini rilis? tentang pemilu 2014. Oh pasti seru dong isinya. Jadi keluar, Memuakkan. kayaknya seru tuh pasti bisa jadi lucu. Oke kalau gitu kita tunggu kapan keluarnya kira-kira? Januari akhir lah. Januari akhir. Senang sekali bisa akhirnya berkenalan sama Mas Mice. Karya-karya sudah sering kita lihat tapi kita belum pernah jumpa, mungkin di acara cuma seliweran begini Iya. aja ya Mas ya. Pernah di acara Rolling Stone waktu itu. Iya cuma set gitu set, aja set. ya. Oke. Ini ada oleh-oleh, maaf wajahku sedikit kuning, aku kurang dijemur waktu kecil. Ini kaosnya, thank you so much gambarnya. Sama-sama. Tapi jangan kemana-mana Mas, sekarang tamu berikutnya ini seru banget. Kalau ini sudah karyanya sudah kita lihat ya, apa namanya pakai tangan jadi sebuah kartun yang menghibur. Kalau ini beda lagi, seperti apa kita lihat karyanya dulu ya Mas. Nah,
Ini, saya nggak pakai suaranya karena tamu saya berikutnya adalah orang yang tanggung jawab atas suara-suara yang keluar dari footage barusan. Siapakah dia? Tetap di Sarasehan.